Halo Nevro Friends, katanya ada kasus viral nih. Jadi seseorang itu mengalami kesemutan berulang, diperiksa, ternyata ujung-ujungnya tiba-tiba terdiagnosis gagal ginjal kronik dan harus cuci darah. Yang ditanyakan oleh netizen itu adalah apa bisa gejala gagal ginjal kronik itu kesemutan berulang? Kita bahas ya. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi, apakah kesemutan itu bisa menjadi gejala suatu gagal ginjal kronik? Jawabannya sangat bisa. Jadi, pada kondisi gagal ginjal kronik itu akan terjadi penumpukan sampah-sampah protein tubuh yang kita sebut uremik ya. Saya pernah menjelaskan tentang sindroma uremik itu di video saya yang ini. Jadi sindroma uremik itu adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh adanya penumpukan sampah metabolisme protein di dalam tubuh. Penumpukannya itu bisa di mana-mana. Bisa di otak ya, kalau di otak itu bisa sampai kejang, bisa sampai penurunan kesadaran ya. Bisa juga dia numpuk di selaput paru, selaput jantung, menyebabkan radang yang kita sebut pleuritis, perikarditis ya. Bisa juga dia numpuk di bawah kulit yang menyebabkan gejala itu menjadi gatal-gatal. Bisa juga dia numpuk itu di darah ya. Kalau udah seperti itu orangnya akan bergejala seperti mual dan muntah karena dia seperti orang yang keracunan, racunnya nggak bisa keluar. Dan satu lagi, penumpukan sampah ini juga bisa ada di saraf yang disebut neuropati uremik. Jadi kalau penumpukan racun ini ada di saraf, salah satu keluhan yang bisa terjadi memang adalah neuropati. Neuropati itu gejalanya banyak. Saraf kita itu terdiri dari tiga. Ada saraf sensorik, ada saraf motorik, dan ada saraf otonom. Saraf sensorik itu adalah saraf yang membawa rangsangan dari luar ke otak ya, misalnya rangsangan sentuhan ya atau rangsangan apapun lah yang ada dari luar, rasa panas, rasa dingin, getar, raba, itu semua dibawa ke otak dan dipersepsikan. Itu namanya saraf sensorik. Kalau saraf sensorik ini terganggu, misalnya tadi ada penumpukan sampah protein lalu ada radang di situ, nah bisa terjadi kesemutan salah satunya karena kesemutan itu adalah gangguan dalam menerima stimulus atau rangsangan dari luar tadi. Karena kesemutan itu kan sebetulnya tidak ada rangsangan di luar tapi dipersepsikan seolah ada semut ya, ada sesuatu yang berjalan gitu. Jadi kesalahan persepsi itu karena adanya error di saraf tersebut. Itu kalau saraf sensorik. Kalau saraf motorik itu saraf yang berurusan dengan gerakan otot. Jadi kalau saraf motorik ini yang terganggu, dia bisa agak lemah ototnya, sedikit lumpuh gitu ya. Itu kalau terkena saraf motorik. Lalu kalau kena saraf otonom ini macam-macam. Saraf otonom itu misalnya saraf yang mengatur kenaikan atau penurunan tekanan darah. Jadi ada yang namanya hipotensi kalau pada saat perubahan posisi itu juga bisa terjadi atau gangguan pengosongan kandung kemih. Jadi karena kandung kemih itu juga diatur oleh saraf otonom, begitu saraf otonomnya ada gangguan, bisa jadi orang ini nggak bisa kencing padahal sudah penuh di kandung kemihnya. Contohnya seperti itu. Nah, kasus kesemutan ini adalah salah satu manifestasi neuropati uremik yang menyerang saraf sensorik. Dan ini tidak hanya terjadi pada gagal ginjal. Ini juga bisa terjadi pada orang diabetes misalnya atau kelainan-kelainan lain yang memang menyerang saraf sensorik. Jadi kasus kesemutan yang berulang itu memang tidak boleh disepelekan. Jadi kalau ada kesemutan berulang, Nefrofriends atau keluarga Nefrofriends harus segera periksa ke dokter ya. Paling tidak check up karena kesemutan itu sebetulnya kalau hanya karena posisi ya atau ada posisi tertentu terus setelah posisi itu berubah lalu hilang itu biasanya tidak masalah karena adanya penurunan aliran darah juga bisa menyebabkan kesemutan. Tapi kalau kesemutannya ini muncul kapanpun waktunya, tidak ada rangsangan tertentu, tiba-tiba kesemutan, mungkin lokasinya biasanya ya yang paling sering itu kesemutan di telapak tangan ya atau telapak kaki. Nah yang seperti itu kalau itu terjadi berulang harus segera periksa.
Karena penyebabnya tadi tuh saya bilang banyak. Yang paling ringan sebenarnya ada penyebab misalnya kekurangan vitamin ya, terutama vitamin B. Tapi ini biasanya jarang kecuali orang itu memang punya penyakit tertentu yang ada gangguan penyerapan vitamin B atau orang itu kurang gizi atau malnutrisi ya. Tapi kalau enggak jarang. Biasanya ada penyakit-penyakit lain tadi seperti yang tadi saya bilang ya, diabetes atau memang gagal ginjal. Jadi gitu ya Nevro Friends, semoga jelas dan selalu aware terhadap kondisi kalian masing-masing. Kalau memang ada keluhan-keluhan yang tidak wajar dan itu terjadinya berulang, jangan ragu untuk segera konsultasi ke dokter.